Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 751. Di langit domain timur. Setelah Tang Yi selesai membunuh semua anggota kelompok pencuri yang menelan langit, kini, Tang Yi telah memperoleh banyak poin God of War, yang menjadikannya sebagai seorang tiran lokal. 60.000 poin nilai God of War. Tang Yi belum berpikir tentang apa yang perlu dia beli. Berpikir sebentar, dia masih merasa menunggu kontrak setengah tahun berlalu, lalu berurusan dengan sejumlah besar poin ini. Dari perspektif Tang Yi tidak perlu melakukan persiapan atau membeli barang apapun. Dengan kekuatan Tang Yi saat ini, tidak ada tekanan sama sekali, itu benar-benar dapat menghancurkan, dan Sangguan Siyu dapat diinjak dengan mudah. Di kakinya, dia bahkan menginjak gerbang Ziyun, jadi poin dalam jumlah besar ini tidak perlu digunakan untuk sementara. Namun, setelah kontrak setengah tahun selesai, perlu untuk mengepung Tiantianmen, ada berapa banyak master di Tianmenmen. Kekuatannya kuat atau tidak, saat ini, Tang Yi tidak tahu. Saat ingin mengepung gerbang Tianmen, mungkin akan digunakan. Setelah memutuskan tentang poin ini, Tang Yi mengamati sistem ransel untuk sementara waktu. Pada saat ini, ia juga menemukan bahwa masih ada pil semua atribut tingkat menengah yang belum diproses. Dalam pertempuran ini, Tang Yi benar-benar mendapat 2.200 pil. Jika ini dijual ke toko sistem, satu bisa menjual 10 nilai God of War, maka 2.200 Tang Yi bisa mendapatkan 22.000 poin nilai God of War. Tak terkalahkan. Namun, Tang Yi tidak bermaksud untuk menjual semua pil atribut lengkap tingkat menengah, tetapi menjual 1000 tablet dengan imbalan 10.000 nilai God of War. Akhirnya, nilai poin God of War Tang Yi mencapai 70.452 poin. Adapun 1.200 pil semua atribut menengah tingkat yang tersisa, Tang Yi memikirkannya dan mengambil semuanya. 1.200 pil atribut penuh tingkat menengah, satu menambahkan 10 atribut penuh, 1.200, yang merupakan 12.000 atribut penuh. Ini adalah nilai yang menakutkan. Menambahkan atribut penuh yang mengerikan, kualitas fisik Tang Yi akan memiliki lompatan seperti peningkatan. Apakah itu kekuatan atau kecepatan, atau kekuatan fisik, itu akan mencapai titik yang tak terbayangkan. Tang Yi memiliki perasaan bahwa selama dia makan 1.200 pil semua atribut tingkat menengah ini, tubuhnya akan sekeras batu, dan kekuatan pertahanannya sangat tinggi. Bahkan jika dia berdiri dan membuat orang menyerang, diperkirakan orang lain tidak bisa merusak pertahanannya. Dalam pertempuran ini, Tang Yi benar-benar menguntungkan. Setelah menyelesaikan sistem ransel dan membuang hasil rampasan, Tang Yi kembali ke kapal perang Persatuan Barat. Di bawah mata semua murid, menatap Tang Yi, seolah-olah mereka telah melihat monster. Tang Yiwei megah dan berdiri di haluan kapal dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, telah mencapai wilayah timur, tidak jauh dari lokasi gerbang Ziyun, dan dapat dicapai dalam waktu sekitar 3 hari. Sejujurnya, sebelum di saat Tang Yi sangat lemah, Tang Yi tidak memiliki kasih sayang untuk keluarga Sangguan dan gerbang Ziyun, dan bahkan sangat membencinya. Dia ingin menginjak mereka di bawah kakinya untuk menghilangkan kebenciannya. Yang paling tak tertahankan bagi seorang pria adalah penghinaan seperti itu oleh seorang wanita. Namun, dengan peningkatan kekuatan, seiring bidang visi Tang Yi secara bertahap meningkat, pandangannya berbeda. Apakah itu Ziyunmen, atau rumah Sangguan, Tang Yi sudah mengabaikannya. Story continues below. Apa itu keluarga Sangguan? Apa gerbang Ziyun? Selama Tang Yi diberikan waktu tertentu, itu akan padam dalam hitungan menit. Meskipun keluarga Tang hanya sedikit orang yang telah selamat, dan bahkan Patriark Tang Hao Tian hilang, sebagai anak dari keluarga Tang, Tang Yi masih harus melindungi reputasi keluarga Tang, jadi dia masih harus menyelesaikan masalah ini. Wilayah Timur, Gunung Taihua. Gunung Taihua setinggi 10.000 meter, menjulang tinggi dan dikelilingi oleh awan sepanjang tahun, dengan kepadatan aura yang tebal. Tempat ini adalah tempat suci untuk kultivasi. Gerbang Ziyun terletak di gunung ini. Mencakup seluruh gunung, bahkan 5 mil jauhnya, itu masih milik lingkup pengaruh gerbang Ziyun.
Itu ditetapkan sebagai area terlarang oleh gerbang Ziyun dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Para penjaga di daerah terlarang juga sangat ketat, selain berpatroli di antara murid-murid Ziyunmen dari waktu ke waktu, Ziyunmen juga menampung banyak monster ganas dan abnormal. Seluruh area terlarang merajalela dan berbahaya. Biasanya, tidak ada yang akan masuk ke daerah terlarang karena hanya ada satu hasil, entah diusir dari daerah terlarang atau ditelan oleh binatang iblis dan berubah menjadi tumpukan kotoran. Namun, hari ini, sesosok orang bergegas ke daerah terbatas gerbang Ziyun dan terbang ke kaki Gunung Taihua dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok ini adalah seorang wanita yang terlihat cukup baik, dia berumur sekitar 25 atau 26 tahun, dengan mengenakan pakaian mantel biru polos, dia bergegas menerobos gerbang Ziyun. Kekuatan wanita ini sangat baik, baru berumur 20-an tahun, dia setidaknya telah mencapai tingkat Raja Perang, dan memiliki kemampuan terbang. Keahliannya juga sangat lincah, dan ada banyak cara setelah memasuki area terlarang, tidak peduli monster apa, dia dapat dengan mudah menghindarinya. Di area terbatas dari gerbang Ziyun, ada keberadaan monster tingkat kelima, bahkan jika sekuat monster tingkat kelima, wanita itu mudah untuk mengatasinya, tetapi dia hanya membuang monster itu. Dengan cara ini, wanita dengan pakaian biru menerobos area terbatas gerbang Ziyun dan mendekati Gunung Taihua, dia ingin naik ke Gunung Taihua dan pergi ke gerbang-gerbang Ziyun. Ini adalah area terbatas Ziyunmen, siapa kamu, berani untuk masuk ke area terbatas Ziyunmen saya, berhenti dengan cepat. Pada saat ini, sekelompok murid yang berpatroli di gerbang Ziyun menemukan wanita berpakaian biru polos yang masuk dan tiba-tiba berteriak keras. Namun, jika wanita dengan pakaian biru polos tidak mendengarkannya, dia hanya mengabaikannya dan langsung pergi. Bold, ini sebenarnya tidak berhenti, saya pikir kamu mencari kematian. Para murid Ziyunmen berteriak keras lagi. Dengan mengatakan itu, 5 atau 6 murid Ziyunmen yang sedang berpatroli dengan cepat berjalan menuju wanita berpakaian biru, mencoba untuk memblokir wanita berpakaian biru. Tetapi pada saat ini, tangan wanita berpakaian biru bergetar, dan pedang biru panjang muncul di tangan kecilnya. Setelah mengeluarkan pedang tipis biru tua, dia dengan lembut melambai ke arah murid-murid Ziyunmen yang telah datang. Wow! Ki pedang biru melambai ke arah murid-murid Ziyunmen dengan gelombang kejut. Pada saat yang sama, para murid gerbang Ziyun merasakan tekanan luar biasa pada ki biru ini, seolah-olah mereka akan hancur dan lenyap. Berpikir cepat, mereka buru-buru mengambil gerakan dan dengan cepat mundur. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat para murid penjaga mundur, wanita itu dengan cepat melesat naik ke puncak. Arah keberangkatannya adalah di mana Gunung Taihua berada, dan tampaknya menuju Gunung Taihua. Melihat punggung wanita yang menghilang dengan pakaian biru polos, murid-murid Ziyun Gate terengah-engah, dan alis mereka berkerut. Beberapa saat yang lalu, mereka semua ketakutan. Jika mereka tersentuh oleh ki pedang biru, hantu itu tahu apa yang akan menjadi akhir dari mereka. Itu bilah bulan biru, orang ini harusnya Fang Yuelan. Seorang murid Ziyunmen yang tahu, berkata dengan wajah cemberut. Iya, ki pedang biru, berbentuk busur hanya bisa melesat 7 atau 8 meter, yang sangat konsisten dengan karakteristik mata pisau bulan biru, itu pasti Fang Yuelan tidak diragukan lagi, kata seseorang. Fang Yuelan, itu adalah orang yang selalu ingin memasuki gerbang Ziyun saya, tetapi ditolak oleh penatua situ. Murid Ziyunmen lainnya dengan tahi lalat di hidungnya mempertanyakan. Iya, itu dia. Meskipun Fang Yuelan ini telah mencapai tingkat Raja Perang, tetapi penatua situ berpikir bahwa dia terlalu tua untuk memasuki pintu kita, jadi dia tidak diizinkan masuk. Kita harus cepat-cepat memberitahu penjaga tangga pertama dan membiarkan mereka mengambil tindakan. Iya, cepat kirim sinyal, tidak peduli mengapa dia datang, masuk tanpa izin di gerbang Ziyun, dia harus membayar harga yang pantas. Memanggil. Sebuah cahaya terang meledak ke langit, meledak menjadi cahaya yang berapi-api. Dengan cara ini, para murid gerbang Ziyun mengirimkan sinyal suar untuk memberitahu mereka tentang gangguan. Dan kali ini, wow! Angin kencang bertiup, sosok lain masuk ke daerah terlarang di gerbang Ziyun,
dan terbang di depan para murid gerbang Ziyun yang berpatroli. Postur itu tampak sangat santai. Lambat, terbang di udara seperti berjalan di udara. Melihat ini, para murid yang berpatroli berteriak. Ini bukan tempat orang biasa untuk berjalan-jalan. Ini adalah area terlarang dari gerbang Ziyun. Siapa kamu? Mengapa kamu menerobos ke tanah terlarang dari gerbang Ziyun saya? Namun, seperti wanita sebelumnya bernama Fang Yuelan, remaja ini juga mengabaikan murid-murid Ziyunmen yang berpatroli, hanya terus bergerak maju, masih dalam penerbangan yang santai, tidak menyenangkan dan lambat. Melihat penampilan pemuda itu, para murid Ziyunmen yang sedang berpatroli marah. Seorang murid dari gerbang Ziyun berdiri segera, dan berkata, tampaknya semua orang telah lupa seperti apa gerbang leluhur gerbang Ziyun saya, dan melupakan posisi saya di wilayah timur. Setiap kucing atau anjing berani berlarian santai. Ya, kita tidak bisa membiarkan orang begitu tidak bermoral. Jika semua orang seperti ini, apa keagungan gerbang Ziyun kita? Ya, dia tidak boleh masuk kali ini. Murid Ziyunmen patroli lainnya juga berdiri dan mengatakan bahwa semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan semua orang marah. Dengan mengatakan itu, mereka juga mengambil senjata dan berdiri dalam barisan, menghalangi jalan utama menuju Gunung Taihua, menunggu pertempuran, dan bersiap untuk mencegat pemuda yang santai itu. Namun, ketika pemuda itu terbang ke depan, dia tidak menunggu para murid Ziyunmen yang berpatroli untuk bergerak. Tiba-tiba, angin iblis yang lebih besar meraung, meniup bunga dan pohon dan menyebar seperti gelombang pasang, dan pohon-pohon kecil bahkan ditiup ke samping dan patah. Cerita bersambung di bawah ini. Seluruh tempat menjadi berantakan karena angin ini. Para murid Ziyunmen yang berpatroli belum pernah melihat angin yang begitu aneh, begitu sengit, dan begitu cepat. Angin yang datang bersama pria muda di depannya itu terlalu besar dan terlalu kuat untuk ditanggung. Mendadak. Pada saat pertama ketika angin kencang bertiup, semua murid Ziyunmen yang berpatroli dilemparkan ke atas dan ke bawah, dan mereka jatuh ke tanah, atau menabrak pohon besar, atau terbang puluhan meter jauhnya. Setelah remaja itu menghilang, angin yang berhembus berhenti, semua tenang dan tenang, para murid Ziyunmen yang berpatroli bisa membuka mata mereka lagi dan berdiri. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana embusan angin seperti itu? Bagaimana dengan bocah itu? Kemana dia pergi? Bukankah embusan angin ini dibawa oleh bocah ini? Jika demikian, itu akan terlalu menakutkan. Bagaimana seseorang bisa memiliki kekuatan aneh? Bukankah itu iblis? Murid-murid Ziyunmen yang berpatroli berkata dengan ngeri. Sekarang, apakah kita perlu mengirim sinyal lain? Seorang murid bertanya. Murid pemimpin berpikir sejenak dan berkata, kirim. Saya baru saja mengirim sinyal tingkat pertama. Kali ini saya mengirim sinyal tingkat kedua untuk membuat langkah pertama sedikit lebih hati-hati. Iya. Ledakan. Sinyal lain lepas melesat ke langit, dan mekar. Dan pemuda yang membawa angin kencang dan menerobos garis pertahanan murid patroli Ziyunmen, adalah Tang Yi. Pada saat ini, alasan mengapa Tang Yi tidak ditemani oleh siapapun adalah karena urusan pribadi Tang Yi, untuk perjanjian setengah tahun, jadi Tang Yi tidak melibatkan orang-orang Sifu. Ketika dia datang ke daerah di mana gerbang Ziyun berada, Tang Yi menghentikan kapal Persatuan Barat di dekatnya, dan kemudian memasuki wilayah Ziyunmen sendirian. Setelah mendengarkan pengenalan Ziyunmen oleh Cheng Xiuming, Tang Yi mungkin tahu sedikit tentang Ziyunmen. Gerbang Ziyun sama dengan Sifu, gerbang Sifu memiliki gerbang dalam dan luar, dan gerbang Ziyun juga memiliki gerbang dalam dan luar. Gerbang luar gerbang Ziyun adalah tempat para murid biasa tinggal. Tempat ini disebut Istana Ziyun. Di tengah gunung-gunung Taihua, sekitar 5 km jauhnya, memiliki banyak aura dan sangat cocok untuk budidaya. Gerbang dalam tempat para murid elit tinggal disebut Istana Zixiao di puncak Gunung Taihua, pada ketinggian 10.000 meter, rohnya sangat kaya. Tempat ini juga merupakan prioritas utama dari gerbang Ziyun. Selain para murid elit, ada banyak tetua gerbang Ziyun, senior yang tidak terhitung gerbang Ziyun, dan bahkan master utama, tetua Taisang dan sebagainya. Berada di sini. Tujuan perjalanan Tang Yi adalah Istana Gunung Ungu di puncak Gunung Taihua, 10.000 meter di atas tanah.
Tentu saja, jika ingin naik ke istana Zixiao, tujuan ini tidak sederhana. Dikatakan bahwa seluruh gunung Taihua diblokir oleh seorang pria kuno dari Ziyunmen. Jika Anda ingin mendaki ke puncak gunung Taihua, Anda hanya bisa menaiki tangga di kaki gunung. Dari kaki gunung Taihua ke puncak gunung Taihua, ada total 20.000 langkah. Mulai dari tangga pertama, akan ada gerbang gunung setiap 2.000 tangga, dan setiap gerbang gunung akan dipertahankan oleh formasi besar di bawah formasi guru. Semakin tinggi formasi, semakin tinggi formasi, semakin tinggi formasi dan semakin kuat pertahanan. Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, setiap gerbang gunung akan memiliki satu tim murid untuk menjaga dan mengendalikan barisan formasi besar. Dengan cara yang sama, semakin tinggi, semakin kuat kekuatan para murid yang menjaga ini. Dikatakan bahwa ketika gerbang gunung terakhir tercapai, kekuatan para murid yang menjaga mencapai tingkat Zonzong. Tentu saja, ini semua informasi yang didengar oleh Cheng Yiming. Wus. Seperti hantu, Tang Yi datang ke kaki gunung Taihua dalam waktu singkat. Namun, apa yang tidak diduga oleh Tang Yi adalah ketika Tang Yi mencapai kaki gunung Taihua, dia tiba-tiba melihat bahwa di kaki gunung Taihua, seseorang benar-benar ingin bergegas ke Ziyun Gate. Dan orang ini telah mencapai kaki gunung sebelum Tang Yi. Tang Yi melihat bahwa orang ini adalah seorang wanita dengan pakaian biru polos, berusia sekitar 25 atau 6 tahun, dengan penampilan cantik, wajah biji melon, dan alis yang panjang. Sosok itu indah, dan tampaknya milik tingkat keindahan, tetapi dibandingkan dengan Mu Xianling tingkat ini, masih sedikit lebih rendah. Selain itu, yang mengejutkan Tang Yi adalah bahwa wanita dengan pakaian biru polos hanya terlihat berusia 20-an, dan kekuatannya sebenarnya sangat bagus. Dia benar-benar mencapai tingkat panglima perang dan sudah memiliki kemampuan untuk terbang. Selain itu, dia memegang pedang panjang dengan kualitas rendah, melambaikannya, dan cahaya biru beriak, dan kekuatannya juga luar biasa. Tapi, sepertinya dia dalam masalah. Meskipun itu hanya gerbang gunung pertama, dan murid Ziyunmen yang menjaga gerbang hanya tingkat roh perang. Di bawah penindasan 5 atau 6 murid Ziyunmen, wanita berjubah biru dari tingkat Panglima Perang Bintang 1 hanya bisa dipaksa untuk bertahan, dia berulang kali mundur dan jatuh ke dalam kerugian. Setelah beberapa ronde pertempuran, wanita berpakaian biru terlihat pucat, dan lemah. Dia bahkan hampir tidak sengaja mati di bawah murid-murid Ziyunmen. Untungnya, wanita dengan pakaian biru polos mengeluarkan perisai kecil pada saat kritis dan menahan pukulan itu, yang hanya menyelamatkannya dari bahaya kematian. Setelah memblokir pukulan, wanita dengan pakaian biru dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, tampaknya dia sangat tidak rela. Pada saat ini, sebuah cemoohan datang, dan seorang murid dari gerbang Ziyun memegang pedang panjang, menunjuk seorang wanita dengan pakaian biru polos, dan berkata, "Fang Yuelan, beraninya kamu, berani menerobos gerbang Ziyun. Apakah Anda tahu di mana ini? Apakah Anda tahu apa konsekuensi dari pelanggaran di gerbang Ziyun?" "Tentu saja aku tahu. Tapi bagaimana dengan itu? Aku masih harus naik." Fang Yuelan melirik murid Ziyunmen, dan dia menjawab dengan keras kepala. "Oh, sepertinya kamu masih pencuri, dan kamu ingin menjadi murid kami Ziyunmen. Ini hanya hayalan. Penatua situ telah mengatakan itu, dia tidak akan menerima kamu untuk memulai, aku pikir kamu masih mati hati ini." Murid-murid Ziyunmen yang menjaga gerbang gunung yang berat pertama berdiri dan berkata, "Omong kosong. Kamu Ziyunmen terlalu menggertak, bahkan jika kamu tidak mau menerimaku, tetapi kamu masih harus omong kosong, jadi katakanlah, Anda tidak ingin saya bergabung dengan Ziyun Gate." Cerita bersambung di bawah ini. Selain itu, aku tidak ingin bergabung dengan gerbang Ziyunmu kali ini, tapi aku ingin mendapatkan barang-barangku kembali. Tetuamu situ mengambil barang-barangku. Selama dia mengembalikannya padaku, aku akan pergi sekarang. Sejak saat itu, Anda tidak akan lagi memiliki masalah dengan Ziyunmen. Fang Yuelan berkata dengan dingin. "Ambil barang-barangmu kembali. Haha, hal-hal baik apa yang bisa kamu lakukan sebagai pekerja lepas? Bagaimana bisa tetua kita situ serakah untuk barang-barangmu? Aku menyarankan kamu untuk pergi sesegera mungkin, jangan mencobanya dengan sia-sia."
Seorang murid Ziyunmen berkata dengan jijik. Kamu. Aku tidak berbohong. Penatua Situ memang mengambil barang-barangku. Awalnya, Penatua Situ mengatakan bahwa selama aku memberikan benda ini padanya untuk dipelajari selama beberapa hari, dia akan membiarkanku bergabung dengan Ziyun Gate. Dan mengembalikan barang-barang itu. Saya ingin bergabung dengan Ziyun Gate pada saat yang sama, berpikir bahwa tidak ada kerugian, saya setuju. Namun, ketika saya menyerahkan kepadanya, dia menolak untuk menerima saya dengan alasan bahwa saya terlalu tua, dan juga menolak untuk mengakui. Ini benar-benar tidak tahu malu. Master Ziyunmen ini benar-benar. Yuelan, saya sama sekali tidak membohongi Anda. Jangan percaya. Anda meminta Penatua Situ untuk keluar dan membiarkan saya menghadapinya. Fang Yuelan berseru dengan marah. Mendengar Fang Yuelan berbicara dengan sangat hati-hati, tidak seperti kebohongan, para murid Ziyun Gate tiba-tiba ragu-ragu dan saling memandang beberapa kali, ragu-ragu. Beberapa orang berbicara dengan suara rendah untuk sementara waktu, dan tiba-tiba seorang murid pergi, dan tidak lama kemudian, murid itu berjalan kembali dengan seorang pemuda dengan jas murid berwarna ungu. Pria muda berjas ungu ini sepertinya memiliki tempat di antara murid-murid Ziyunmen, murid-murid Ziyunmen memandangnya dengan kagum. Ketika pria muda berjas ungu datang ke depan, dia melirik Fang Yuelan dan berkata tiba-tiba. Namaku Liang Tong, ini adalah murid yang bertanggung jawab atas gerbang gunung pertama. Apakah namamu Fang Yuelan? Persis. Fang Yuelan mengangguk dan menjawab bahwa dia memandang pemuda bernama Liang Tong, berpikir bahwa sikap pemuda itu tampak sangat baik dan harus membantunya menangani masalah ini. Namun, setelah melihat Fang Yuelan mengangguk, Liang Tong mendengus dingin, sikapnya berubah, dan berteriak dengan marah. Fang Yuelan, kamu sangat berani. Sebenarnya berani memfitnah Situ Elder untuk mengambil barang-barangmu, tetua Situ kita begitu tegak, bagaimana bisa mengambil barang wanita kecil Anda? Apa? Fang Yuelan terpana, pada awalnya dia berpikir bahwa Liang Tong akan membantunya untuk mendapatkan keadilan, tetapi siapa tahu Liang Tong tidak akan membantunya, tetapi benar-benar memfitnahnya. Ini. Namun, sebelum menunggu Fang Yuelan menjelaskan, Liang Tong menjawab. Fang Yuelan, saya pikir Anda ingin bergabung dengan gerbang Ziyun, tetapi karena kualifikasi Anda buruk, Anda ditolak oleh Penatua Situ, jadi Anda ingin menjelekkan Penatua Situ, dan ini adalah satu-satunya cara untuk mencorengnya hari ini. Hei, kamu berpikir kamu sangat pintar, kamu pikir aku tidak akan tahu. Siapakah tetua kita Situ? Apakah kami mengizinkanmu untuk memfitnahnya sesuka hati? Sekarang, segera, cepat pergi, kalau tidak, aku akan memberitahu tim penegak hukum, dan kamu akan menyesal jika tim penegak hukum tiba. Kalian. Mendengar kata-kata itu, tubuh Fang Yuelan bergetar untuk sementara waktu, dan dia gemetaran karena marah. Dia mengarahkan pedangnya pada murid Ziyunmen dan berkata dengan marah. Kamu terlalu menindas. Dengan identitas murid Ziyunmen, bully aku sebagai seorang wanita, kan? Aku katakan Anda, benda yang diambil oleh tetua Situ adalah benda leluhur dalam keluarga saya, dan itu diserahkan kepada saya oleh ibu saya. Sangat penting bagi saya. Jika dia tidak memberikannya kembali, saya akan berjuang hari ini. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Liang Tong menyipitkan matanya. Cobalah. Awas. Pisau bulan biru. Fang Yuelan memegang pedang panjang, bergegas menuju murid-murid Ziyunmen lagi. Setelah mencapai jarak tertentu, Fang Yuelan menebas dengan pedang, tiba-tiba, Ki Biru menyapu murid-murid Ziyun Gate, dengan momentum yang sangat sengit. Melihat Ki Biru berbentuk bulan sabit menyapu, Liang Tong mencibir, lalu berdiri diam, tak bergerak dan benar-benar menghina. Dan ketika Ki Biru ini akan memotong Liang Tong menjadi dua bagian, dua pilar batu besar di depan gerbang gunung tiba-tiba menyala, dan dua lampu putih melesat dari pilar batu memasuki tubuh Liang Tong, membiarkan tubuh Liang Tong memancarkan cahaya. Dengan perlindungan tubuh cahaya putih itu, Liang Tong tampak seperti gunung besar, dan saat Ki Biru menabrak Liang Tong, Ki Biru itu langsung hancur, dan Liang Tong tetap tidak terluka. Dan setelah serangan Fang Yuelan hancur, Liang Tong mencibir, bergegas meninju Fang Yuelan. Pada saat ini, dari atas kepalan tangannya, bayangan kepalan putih meledak dengan cepat, dan itu tampak sangat ganas. Ledakan.
Bayangan tinju membombardir tubuh Fang Yuelan, meledakkan tubuhnya yang halus selusin meter jauhnya. Setelah beberapa napas, Fang Yuelan jatuh ke tanah, menyemburkan darah, dan dia sedikit terluka. Menyerah. Gerbang Gerbang Ziyun kami, di mana sangat mudah untuk ditembus. Bahkan hari ini, bahkan jika peri Daluo ada di sini, dengan saya di sini, itu masih tidak dapat menembus gerbang gunung pertama. Liang Tong dengan sombong merilis kata-kata besar, wajahnya penuh kesombongan. Namun, saat ini, ada suara yang membuat Liang Tong sangat tidak nyaman. Oh, bahkan Darou Luoxian tidak bisa menembus di sini. Maka aku harus mencobanya. 756. Yah. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Mendengar suara itu, Liang Tong buru-buru melihat sekeliling, tiba-tiba, dia melihat seorang remaja keluar dari hutan di sampingnya. Dan pemuda ini adalah Tang Yi. Tang Yi menunggu dan menonton untuk waktu yang lama, mungkin juga mengetahui apa yang terjadi. Wanita muda bernama Fang Yuelan berkata dengan datar, tidak suka berbohong, jadi sepertinya penatua gerbang Ziyun pasti telah menipu barang-barang orang lain, dan kemudian tidak memenuhi janjinya, sehingga orang-orang datang ke pintu. Namun, tidak ada gunanya menemukan pintu itu. Gerbang Ziyun adalah penguasa wilayah timur. Ini bukan berlebihan untuk menyebutnya pintu pertama. Kekuatan yang begitu kuat, status seorang penatua sangat tinggi. Ziyunmen selalu suka melakukan intimidasi semacam ini. Itu sama dengan keluar dari pernikahan pada saat itu, dan menipu adik perempuan lainnya pada saat ini, hehe. Memikirkan hal ini, Tang Yi mencibir. Siapa kamu? Bagaimana kamu menembus area terlarang dan datang ke sini? Pada saat ini, Liang Tong bertanya pada Tang Yi. Sebelum Liang Tong melihat murid-murid berpatroli di daerah terlarang dan mengirim dua suar sinyal, ia berpikir bahwa murid-murid patroli ini mengirimkan sinyal yang salah. Hanya sekarang ada batch kedua penyusup selain Fang Yuelan, dan ini gelombang kedua orang yang melintasi area terbatas gerbang Ziyun dan datang ke kaki Gunung Taihua adalah seorang remaja. Melihat wajah bocah itu, usianya baru 15 atau 6 tahun, jadi masih muda, bisakah dia melewati pembelaan para murid yang berpatroli? Ini membuat Liang Tong sangat bingung. Bocah ini aneh. Saya tidak tahu mengapa, melihat pemuda ini, Liang Tong memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Siapa aku? Bagaimana aku bisa masuk? Setelah mendengar ini, Tang Yi sedikit tersenyum dan berkata, bagaimana wanita muda itu masuk, bagaimana saya menerobos masuk, itu sama. Saya datang ke sini hari ini untuk mencoba masuk ke gerbang Ziyun Anda. Saya ingin melihat apakah formasi gerbang Ziyun Anda sekuat legenda. Hah? Ingin menerobos gerbang gerbang Ziyun saya? Mendengar ini, Liang Tong sedikit terkejut untuk pertama kalinya, dan kemudian mengejek dengan jijik, apakah Anda tidak malu? Hanya denganmu, ingin membobol gerbang gerbang Ziyun saya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda menembus murid patroli Ziyun Gate saya. Ada saya, Liang Tong yang menjaga di sini. Jika Anda ingin menerobos, itu tidak mungkin. Oh, iya kan? Kalau begitu aku akan mencobanya. Dengan mengatakan itu, Tang Yi harus melangkah maju dan bersiap untuk keluar. Pada saat ini, Fang Yuelan yang jatuh ke tanah, dia buru-buru bangkit, datang ke Tang Yi, dan menghentikan Tang Yi. Ada apa? Wanita muda ini, Tang Yi bertanya dengan bingung ketika dia melihat Fang Yuelan berdiri di depannya. Setelah mendengar ini, Fang Yuelan dengan serius berkata, adik kecil ini, saya pikir Anda masih muda, jangan gegabah. Arai besar di bawah gerbang Gunung Ziyunmen disebut Yuyang Zheng Yue Arai, yang memiliki pertahanan dan efek berkah. Selama murid-murid Ziyun Gate berdiri di barisan, mereka akan menerima berkah besar dan menggandakan kekuatan mereka. Anda baru saja melihat bahwa meskipun saya seorang raja perang, saya masih belum menjadi lawan mereka. Story continues below. Oh, memang begitu, apakah Yuyang meningkatkan susunan bulan? Tang Yi mengangguk dan berkata bahwa dia mengerti. Namun, ada ekspresi ceroboh di wajahnya, dan dia tidak mengambil kata-kata Fang Yuelan di dalam hatinya. Fang Yuelan terus berbicara dengan Tang Yijing. Saudaraku, dengarkan aku, tidak peduli apa, mari kita lupakan saja. Gerbang Ziyun adalah penguasa wilayah timur. Di wilayah timur, mereka surgawi.
Tidak ada yang memprovokasi mereka, jadi jangan katakan Anda tidak bisa membuatnya, bahkan jika Anda membuatnya, untuk menjaga reputasi mereka, Ziyunmen tidak akan membiarkan Anda pergi. Bagaimana denganmu, Nona? Apakah kamu juga melupakan itu? Tang Yi tidak menjawab Fang Yuelan, tetapi bertanya balik. Fang Yuelan hanya menginginkan semacam bujukan. Tanpa diduga, Tang Yi akan bertanya pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba pertanyaan ini diajukan. Lupakan. Tentu saja tidak. Benda itu diserahkan kepadanya oleh ibunya sebelum dia meninggal. Sekarang dia telah kehilangan itu. Bagaimana dia memberi tahu ibunya yang sudah meninggal? Adik kecil, situasiku berbeda dari milikmu. Penatua Ziyunmen menipu saya, mengambil barang terpenting saya. Bahkan jika saya bertarung dengan kehidupan ini, saya harus mendapatkannya kembali. Dan kebencian seperti apa yang bisa kamu miliki dengan Ziyun Gate? Kamu masih muda, jangan gegabah. Fang Yuelan menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tang Yi. Tidak, itu perlu. Saudari, bagaimana kamu tahu bahwa situasiku berbeda denganmu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak punya dendam dengan mereka? Ekspresi Tang Yi menjadi serius dan berkata, seorang murid di Ziyun Gate melakukan satu hal. Hal ini merupakan penghinaan bagi saya, penghinaan terhadap kepribadian saya, dan pengaruh yang cukup besar pada keluarga saya. Itu terlalu jauh, jadi saya harus pergi ke orang ini untuk mendapatkan keadilan. Setelah berbicara, wajah Tang Yi tiba-tiba kembali normal, memandang Fang Yuelan, dan berkata, kakak, apakah kamu ingin mendapatkan barang-barangmu kembali? Barang-barangku, tentu saja aku ingin, tapi... Mendengar kata-kata itu, Fang Yuelan sedikit terkejut, dan kemudian berkata dengan ekspresi sedih. Namun, sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang saya kembali, bahkan jika saya bisa melewati gerbang gunung pertama, ada beberapa gerbang gunung di atas, saya bahkan tidak bisa melihat situ Penatua. Aku akan membantumu. Tang Yi berkata dengan ringan. Kamu bantu aku. Fang Yuelan terkejut lagi ketika dia mendengar kata-kata Tang Yi. Namun, sebelum menunggu Fang Yuelan mengatakan sesuatu, sosok Tang Yi berkedip, berjalan menuju gerbang gunung pertama dan menuju Liang Tong, para murid Ziyunmen. Di kejauhan, Liang Tong mendengar kata-kata Tang Yi yang tak terkatakan, dan melihat Tang Yi terus-menerus berjalan menuju gerbang gunung pertama. Dia segera mencibir dan berkata dengan jijik. Kamu membantunya. Bagaimana kamu membantunya? Seorang anak remaja mengatakan dia akan membobol gerbang gunung gerbang Ziyun kita dan berkata dia akan membantu Fang Yuelan, hahaha. Ayo, kita di sini, kamu datang ke sini, dan biarkan kami melihat. Jika anak tanpa rambut ini berhasil, aku bisa menuliskan namaku terbalik. Murid-murid Ziyunmen yang menjaga gerbang gunung pertama juga tertawa. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, tidak tergerak, langsung berjalan. Tang Yi melangkah maju, di dekat gerbang gunung gerbang Ziyun pertama. Cukup masuk akal bahwa gerbang gunung pertama dari gerbang Ziyun dilindungi oleh metode formasi, dan orang-orang yang mendekat akan didorong oleh kekuatan besar, dan akan sangat sulit untuk mendekat. Kisaran dilindungi oleh area ini adalah sekitar 10 meter. Namun, ketika Tang Yi melangkah ke metode formasi dan memasuki jarak 10 meter, susunan Yu Yang Zheng Yue yang diatur oleh gerbang gunung pertama tampaknya tidak valid, dan tidak ada respons. Apa yang terjadi? Mengapa dia bisa masuk begitu mudah? Bagaimana mungkin, Fang Yuelan tidak bisa masuk sebelumnya, dia hanya bisa melawan kita di luar, mengapa dia bisa masuk? Apa yang terjadi dengan formasi bulan Yu Yang Zheng? Mengapa tidak merespon? Apakah semua orang tampaknya telah melemahkan tubuh kita? Iya, kekuatan tubuh kita telah melemah begitu pria ini masuk. Tidak, apakah dia menghancurkan formasi kita begitu dia melangkah ke dalamnya? Orang ini agak aneh dan tidak sesederhana kelihatannya. Sepertinya remaja, tapi sepertinya tidak hanya itu, semua orang berhati-hati. Melihat Tang Yi berjalan ke Great Array, dia tidak terpengaruh sama sekali, dan Great Array tampaknya telah gagal, dan tidak berpengaruh, para murid yang membela Ziyunmen terkejut dan bingung. Tanpa perlindungan metode formasi, tanpa restu dari formasi besar, murid-murid Ziyunmen ini tidak ada artinya, jadi pada saat ini mereka sangat gugup. Di samping, Liang Tong melihat bahwa Tang Yi masuk ke formasi tanpa masalah.
Formasi yang tidak memiliki masalah dalam 1 abad, sebenarnya gagal pada saat ini. Tiba-tiba, firasat buruk di hatinya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Menghadapi Tang Yi, terpengaruh oleh emosi gelisah, dia bahkan punya ide ingin melarikan diri saat ini. Tidak apa-apa sebelumnya, di bawah penjagaan Great Array, Liang Tong masih bisa berpura-pura tenang, mengucapkan kata-kata kasar, dan mengejek, tetapi saat ini metode formasi gagal, dan tiba-tiba dia sedikit panik. Namun, Liang Tong adalah orang yang bertanggung jawab atas gerbang gunung pertama, jika ia berlari dari tanggung jawabnya, maka akan menjadi masalah besar, sehingga ia tidak berani berlari. Gerbang gunung pertama ini tidak dapat diserbu oleh orang lain. Melihat murid-murid Ziyunmen panik, dia hanya bisa menekan kepanikan di hatinya, berdiri, memimpin situasi keseluruhan, dan berteriak keras. Tidak peduli apakah formasi bulan Yuyang Zheng tidak valid, orang ini ingin menerobos unguku, kita jangan biarkan dia berhasil. Iya. Mendengar ini, para murid Ziyunmen mengambil senjata mereka satu persatu, dan mata mereka berubah, seperti pedang tajam menembak langsung ke Tang Yi. Semua orang mengungkapkan keganasan dan tekad. Liang Tong benar. Setiap orang yang dikirim untuk menjaga gerbang gunung, mereka memiliki misi. Menjaga gerbang gunung adalah tugas mereka. Jika gerbang gunung tidak disimpan dan musuh menyerang, maka misi gagal, dan misi jika gagal, mereka akan dihukum berat. Cerita bersambung di bawah ini. Para murid Ziyun Gate mengikuti perintah dan bergegas menghentikan Tang Yi. Namun, Tang Yi masih berjalan perlahan dan lambat, tiba-tiba angin sepoi-sepoi menyerbu. Semua murid Ziyunmen yang bergegas ke Tang Yi tertiup angin sepoi-sepoi ini, dan tubuhnya tiba-tiba mereka terbang keluar. Formasi bulan Yuyang Zheng itu rusak tepat saat Tang Yi melangkah masuk. Dan saat itu, Tang Yi mengendalikan seluruh formasi. Murid-murid Ziyunmen yang tinggal di belakang hanya memiliki tingkat roh perang, di bawah keadaan penindasan kekuasaan, penindasan tingkat, penindasan momentum, dan berbagai penindasan. Tang Yi hanya butuh sedikit momentum, dan mereka semua terbang. Meskipun sebelumnya Liang Tong hanya memerintah murid-murid lainnya, dia hanya menunggu di belakang, tetapi setelah melihat para murid lainnya terbang hanya dengan momentum, Liang Tong kini dia menjadi takut dengan Tang Yi, dia hanya berdiri dengan bodoh di tempat yang sama, memandang Tang Yi yang mendekat, dia tidak berani bergerak, tubuhnya menggigil. Tang Yi juga tampaknya menganggap Liang Tong sebagai orang yang transparan. Dia tidak merawatnya, juga tidak membuat pukulan untuk menjatuhkan Liang Tong. Sebagai gantinya, dia berjalan melewati Liang Tong dan berjalan lurus melewati Ziyun gerbang gunung pertama. Dengan cara ini, Tang Yi melewati gerbang gunung pertama dari gerbang Ziyun dengan mudah, dengan lembut mendorong gerbang, dan berjalan melewati. Hei, saudari, ayo pergi, aku akan membawamu. Tang Yi berbalik dan berteriak ke arah Fang Yuelan tidak jauh. Oke. Di kejauhan, Fang Yuelan juga tertegun dan terpana. Jika Tang Yi tidak memanggilnya, dia masih linglung. Fang Yuelan tidak percaya sama sekali bahwa itu akan sangat sederhana untuk melalui gerbang gunung pertama ini. Formasi Yuyang Zheng Yue dari gerbang gunung pertama tidak memberikan efek apapun, sebenarnya tidak menyerang Tang Yi, tidak membantu para murid Ziyunmen untuk bertahan, dan para murid Ziyunmen itu benar-benar terbang keluar, itu terlalu berlebihan. Melihat bahwa Fang Yuelan telah pulih, Tang Yi menggelengkan kepalanya dan terus menaiki tangga, dan Fang Yuelan juga dengan cepat mengikuti. Dengan cara ini, sosok keduanya berangsur-angsur pergi dan menghilang di gerbang gunung pertama. Melihat punggung Tang Yi dan Fang Yuelan berangsur-angsur menghilang, ketika orang yang bertanggung jawab atas gerbang gunung pertama, Liang Tong, butuh waktu lama untuk terhuyung-huyung dan duduk di tanah, dahinya terasa dingin karena keringat, dan punggungnya basah karena keringat dingin. Itu sangat menakutkan dan menakutkan sekarang, dia hampir takut mati. Setelah jatuh di tanah, Liang Tong berpikir untuk waktu yang lama, dan akhirnya dia mengeluarkan sebuah bola. Bola bundar ini disebut penghancur langit, ini adalah suar sinyal yang dapat mencapai langit setidaknya 5.000 meter. Suar sinyal ini hanya akan diluncurkan ke langit ketika bertemu dengan peristiwa yang sangat penting dan bertemu musuh yang tak terkalahkan.
Pada saat ini, Liang Tong ingin meluncurkannya ke udara dan menyampaikan pesan untuk memberitahu gerbang Ziyun, bahwa ada musuh yang menakutkan datang ke gerbang Ziyun hari ini. Memanggil. Sebuah cahaya putih yang cerah mengalir ke langit di atas 5.000 meter, itu menerangi langit. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat cahaya putih ini, semua murid ketakutan, dan beberapa orang kuat yang berkultivasi terburu-buru dikirim. Tim patroli Ziyunmen, tim penegak hukum, tim pendamping, semua pergi ke gerbang gunung di bawah untuk mendukung. Disinilah pertahanan Ziyunmen dilakukan dengan sangat baik. Selama ada sesuatu yang salah dengan gerbang, pemain kuat yang tak terhitung jumlahnya dapat merespon dan dengan cepat mendukung. Fang Yi dan Fang Yuelan terbang dengan cepat di sepanjang tangga Gunung Taihua. Setelah melewati gerbang gunung pertama, mereka dengan cepat melewati gerbang gunung kedua dan gerbang gunung ketiga. Pada saat yang sama, ada beberapa gelombang tim patroli murid-murid Ziyunmen dan apa yang disebut tim penegak hukum pada Ziyunmen juga muncul. Namun, tidak peduli apakah itu gerbang gunung kedua, gerbang gunung ketiga, atau tim murid yang berpatroli di gerbang Ziyun, tim penegak hukum gerbang Ziyun, orang-orang ini, di depan Tang Yi ini terlihat seperti kertas, dan mereka semua terbang keluar. Di antara mereka, bahkan ada beberapa orang kuat dengan tingkat raja perang atau bahkan kaisar perang. Pemain kuat seperti Lien Zanwang dan Zhuang Huang bahkan tidak bisa mendekati, sehingga mereka terbang keluar hanya dengan sedikit momentum Tang Yi. Tang Yi bahkan tidak bergerak. Ini juga mengerikan. Melihat Tang Yi, yang baru berusia 15 atau 6 tahun, Fang Yuelan juga ingin tahu. Hati itu berkata, di mana anak muda ini yang merupakan setan kecil, dan kekuatannya begitu menakutkan. Di sisi lain, Istana Ziyun. Seorang pria parubaya yang agung sedang duduk, berkonsentrasi bermain catur dengan seorang pria tua berambut putih, dan pada saat ini, seorang murid bergegas masuk. Tuan Jiuqi tidak baik, itu tidak baik, sesuatu yang serius terjadi. Setelah murid itu masuk, dia panik, tersandung, dan berteriak dengan keras. Melihat murid ini dalam kepanikan seperti itu, pria parubaya yang agung itu mengerutkan kening, dengan sedikit ketidakpuasan ditegur. Fang Yuan, ada apa? Berteriak, cara macam apa ini? Tidak ada konsentrasi sama sekali. Dengan ketegaran seperti itu, bagaimana Anda bisa mencapai sesuatu di masa depan? Setelah jeda, pria parubaya yang agung itu berkata lagi, Fang Yuan, saya sangat optimis tentang Anda. Jika Anda tidak mengubah temperamen Anda harus menderita kerugian besar, cepat atau lambat. Mendengar ini, seorang murid bernama Fang Yuan, segera berkata, iya, Tuan, seseorang sedang menerobos gerbang. Apa? Pria tua bernama Jiuqi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Fang Yuan, apa yang sedang terjadi? Setelah mendengarnya, Fang Yuan terburu-buru dan dengan cepat minta izin. Tidak, Tuan, itu benar-benar masalah besar. Seseorang datang ke gerbang gunung, dan mereka bahkan melewati 5 gerbang gunung, dan bahkan berpatroli di 6 tim tidak bisa menghentikannya. Murid dari kedua tim penegak hukum bergegas untuk mendukung, juga mereka semua digulingkan. Baik. Penatua Zhang sedikit terkejut, membenarkan. Apakah ini benar-benar penting? Seseorang benar-benar menabrak gerbang gunung gerbang Ziyun kita. Cerita bersambung di bawah ini. Ya, itu benar. Fang Yuan mengangguk dan berkata, ada 2 orang dari gerbang gunung, 1 pria dan 1 wanita. Salah satunya adalah seorang remaja. Saya tidak tahu remaja ini, dan orang lain ingin memasuki saya beberapa waktu yang lalu. Wanita di pintu itu bernama Fang Yuelan. Dia datang ke sini hari ini. Fang Yuelan. Pria tua bernama Jiuqi berpikir sejenak dan berkata, aku mendengarnya. Tampaknya Situ Dongmen telah mengumpulkan sesuatu dari orang lain dan berjanji untuk membiarkan orang bergabung dengan Sunman, dan kemudian Situ Dongmen telah mengumpulkan barang-barang tetapi dia bergegas keluar tanpa menepati janji. Mungkinkah Fang Yuelan ini datang ke Stuart East Gate untuk menyelesaikan akun? Itu terjadi. Bagaimana saya tidak tahu? Mendengar ini, Penatua Zhang mengerutkan kening, ekspresinya tampak agak tidak nyaman. Kamu adalah penguasa pintu luar, dalam posisi tinggi, bisakah Situ Dongfeng memberitahu kamu? Tetua dan murid lain takut untuk berbalik dengan Situ Dongfeng, dan tidak akan berani memberitahumu.
Kamu tidak tahu itu normal, Jiuqi melirik. Zhang Penatua itu melirik dan berkata dengan marah. Ternyata begitu. Penatua Zhang mendengus dingin dan berkata, situ Dongfeng ini menjadi semakin dan semakin berlebihan. Seseorang di pintu dalam berani melakukan perilaku yang tidak masuk akal, dan dia tidak menganggapku serius. Terlebih lagi, apa yang dia lakukan disebut, bahkan barang-barang wanita harus ditipu. Ini benar-benar sia-sia untuk murid Ziyunmen saya. Yah, saya harus mengajar Stuart Dongfeng ini dan mengembalikan barang-barang orang lain. Setelah jeda, Penatua Zhang berpikir sejenak dan berkata, namun, segala sesuatu dapat dikembalikan jika mereka kembali, tetapi Fang Yuelan ini tidak dapat turun dari Gunung Taihua tanpa hukuman. Untuk suatu hal, dia berani menerobos gerbang Ziyun saya, ini benar-benar canggung. Iya, masalah ini harus ditangani dengan benar, kata Penatua Zhang. Dimengerti, aku pasti akan baik-baik saja. Tunggu. Penatua Zhang sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia menoleh untuk melihat Fang Yuan, dan bertanya dengan ragu. Fang Yuan, kamu baru saja mengatakan bahwa Fang Yuelan akan datang ke sini. Bukankah Fang Yuelan hanya budidaya Panglima Perang Bintang 1? Bagaimana kekuatan seperti itu bisa mencapai Istana Ziyun? Bagaimana bisa berurusan dengan begitu banyak murid patroli dan murid tim penegak hukum? Ya, Fang Yuelan ini benar-benar hanya memiliki kekuatan tingkat Raja Perang. Namun, aku tidak tahu kemana Fang Yuelan ini pergi. Penolong yang ia temukan, adalah seorang remaja yang kelihatannya baru berusia 15 atau 6 tahun, sangat kuat. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia mengawal Fang Yuelan sepanjang jalan. Entah itu arai besar di depan gerbang gunung, atau terburu-buru dengan para murid yang datang untuk memperkuat, atau tim penegak hukum yang tangguh, mereka tidak dapat membantu pemuda ini. Pemuda ini baru saja melewati susunan besar di depan gerbang gunung, dan formasi itu akan segera gagal, dan tubuh semua orang akan segera terlempar dan jatuh ke tanah. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Fang Yuan berlebihan. Sangat kuat. Jiuqi terkejut, menatap Fang Yuan dengan tak percaya. Penatua Zhang mendengar ini, dan ekspresinya serius. Bagaimana situasinya sekarang? Fang Yuanyu melaporkan. Fang Yuelan dan pemuda itu baru saja melewati gerbang gunung kelima dan menuju ke Istana Ziyun. Sekarang semua penatua di Istana Ziyun dan murid-murid di atas Zanwang telah dikirim untuk menghentikannya. Yah, ayo kita pergi juga. Penatua Zhang berpikir sebentar dan berkata, tidak peduli apa, kami tidak akan membiarkan mereka datang ke Istana Ziyun ini. Jika tidak, gerbang Ziyun kami akan menjadi bahan tertawaan dari 4 domain utama. Cerita bersambung di bawah ini. 5 km dari Gunung Taihua, di depan gerbang Istana Ziyun, ada 1861 anak tangga, murid yang tak terhitung jumlahnya dari gerbang Ziyun melayang di udara, memegang senjata, memandang tangga dengan gugup. Pada saat yang sama, di belakang mereka, ratusan lelaki tua dan setengah baya yang mengesankan juga tampak bermartabat dan menunggu dengan tenang. Saat ini, ratusan penatua dan pria kuat sedang bertempur, dan banyak sekali murid yang menunggunya. Pertempuran besar ini sangat jarang terjadi. Ini tidak pernah terjadi di Ziyunmen selama bertahun-tahun. Satu-satunya saat itu terjadi adalah ratusan tahun yang lalu. Pada saat itu, seorang kaisar perang membunuh gerbang Ziyun, sehingga membuat gerbang Ziyun sangat gugup naik turun dan mengatur pertempuran besar untuk menghadapinya. Tentu saja, pertempuran ratusan tahun yang lalu lebih besar daripada pertempuran saat ini, orang yang dia hadapi saat itu, tetapi kehadiran tingkat kaisar perang, sangat kuat. Apakah Ziyunmen berada di bawah 5 km pintu luar pintu, atau pintu bagian dalam lebih dari 5 km, semuanya dikirim. Pada saat ini, hanya 5 km di bawah, para murid dan penatua di luar dikirim. Tentu saja, dalam pandangan murid-murid Ziyunmen dan para pemimpin kekuasaan, itu sudah cukup untuk berurusan dengan seorang pria dan wanita muda. Meskipun kekuatan pria muda itu mengerikan, dia tidak membiarkan mereka semua bergerak naik turun Ziyunmen. Seorang pria muda, tidak peduli seberapa kuat dia, di mana dia bisa. Bagaimana mereka bisa menangani ribuan orang di luar gerbang Ziyun mereka? Belum lagi kekuatan tempur kelas atas, ribuan panglima perang sendiri dapat saling mengkonsumsi. Oleh karena itu, pintu eksternal Penatua Zhang hanya diberitahu ke bagian atas pintu internal,
tetapi tidak meminta dukungan dari pintu internal, juga tidak menyebarkan masalah ini. Mereka tidak mampu kehilangan orang itu. Beraninya kau menyebarkan hal-hal. Jika mereka dikunjungi oleh orang lain, atau berita itu didengar oleh kekuatan utama dari 4 domain, apakah Anda masih menertawakan gigi besar? Akibatnya, apa wajah gerbang Ziyun mereka? Kedatangan. Tetapi pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang berteriak, membuat ekspresi semua orang tegang, banyak orang mengepalkan senjata mereka pada saat yang sama ketika mereka mendengar suara itu, dan mereka tampak sangat gugup. Dengan suara, datang, dari bawah gunung, sesosok remaja dan seorang wanita muncul perlahan-lahan dalam penglihatan semua orang di gerbang Ziyun. Keduanya terbang santai dengan kecepatan lambat, seolah-olah melihat pemandangan. Secara umum, Yuzai sangat nyaman. Dan keduanya, siapa yang bukan Tang Yi dan Fang Yuelan? Melihat Tang Yi dan Fang Yuelan datang ke gerbang gunung, di antara kerumunan di Ziyun Gate, seorang pria paruh baya dengan lemak, perut besar menonjol, menunjuk Fang Yuelan, dan berkata dengan marah. Fang Yuelan, beraninya kamu, sebenarnya berani menemukan pembantu untuk menabrak gerbang gunung gerbang Ziyun saya, apakah Anda tahu, apa kejahatannya? Gerbang Ziyun kami dapat Anda hancurkan jika Anda mengatakan dapat menerobos. Oh, penatua situ, kamu memiliki gerbang Ziyun di sebelah kiri dan gerbang Ziyun di kanan. Ini benar-benar menakjubkan. Jika itu bukan untuk kamu menipu barang-barang saya terlebih dahulu, dan kemudian kehilangan kepercayaan pada saya, biarkan saya bergabung dengan Ziyun Gate, saya bergabung bagaimana mungkin menembus gerbang gunung gerbang Ziyun Anda? Fang Yuelan mencibir. Omong kosong, kapan aku mengambil barang-barangmu? Seorang junior-junior di daerahmu, barang-barang apa yang layak untuk aku tipu? Aku benar-benar mengagumi diriku sendiri. Situ Dongfeng berkata dengan hati memerah, dia tidak mengenali kata-kata Fang Yuelan sama sekali. Sial, bisakah dia mengakuinya? Sekarang di hadapan seluruh pintu luar, dan di hadapan sesepuh Zhang Zhang, dia mengakui bahwa kehidupan ini sudah berakhir, dan jalan seni bela diri pasti akan berakhir. Belum lagi menghadapi Fang Yuelan pada saat ini, bahkan jika Fang Yuelan datang dengan bukti kuat, Situ Dongfeng tidak akan mengakuinya. Situ penatua yang baik, orang kecil yang kurang ajar, apakah ini bagaimana kamu pengganggu Ziyunmen? Fang Yuelan sangat marah ketika dia melihat bahwa Situ Dongfeng memiliki kulit yang sangat tebal, dan pada saat yang sama dia melihat bagian atas dan bawah dari gerbang Ziyun seolah-olah menyetujui, tidak ada yang keluar untuk melakukan keadilan baginya. Fang Yuelan, jangan meludahkan darahmu padaku. Aku tidak menipu barang-barangmu sama sekali. Alasan mengapa kamu masuk ke gerbang-gerbang Ziyun hari ini dan memfitnah saya pasti karena saya tidak membiarkan Anda bergabung dengan gerbang Ziyun, jadi ingatlah untuk membenci saya. Pada usia 27 dan 8, bakatnya habis. Saya tidak diizinkan untuk bergabung dengan Ziyunmen. Namun, saya masih berpikir bahwa jika Anda bekerja keras dan berdoa dengan baik, mungkin saya masih akan membiarkan Anda bergabung. Tetapi, sekarang Anda benar-benar menggunakan metode sembarangan untuk memfitnah saya, dan benar-benar memaksa orang lain untuk masuk ke gerbang gunung gerbang Ziyun saya. Ini benar-benar dosa yang tak termaafkan, belum lagi bahwa bakat Anda tidak cocok, bahkan jika Anda seorang penyihir berbakat, saya ungu Cloud Gate tidak ingin Anda seperti penjahat. Situ Dongfeng Zhen berkata dengan singkat. Pidato ini hampir mulus, dan putih dikatakan hitam, sehingga setelah mendengarkan murid-murid Ziyunmen yang tidak mengerti alasannya, mereka mengangguk, dan hati mereka terbakar amarah. Ini sangat menjijikkan, seolah-olah Fang Yuelan adalah wanita viper yang tulus. Kamu tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Situ Dongfeng dan melihat mata semua murid di Ziyun Gate, wajah Fang Yuelan langsung berubah menjadi biru, menunjuk pada tubuh Situ Dongfeng yang gemetar, dan hatinya sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia masih muda, atau jika dia adalah raja perang yang kuat, dia mungkin tercekik oleh kata-kata Situ Dongfeng jika dia mendengar kata-kata Situ Dongfeng. Dia tidak memiliki bukti, tidak ada kesaksian, dan tidak peduli apa yang Situ Dongfeng katakan, dia tidak bisa membenarkannya. Hehe, menembus gerbang Gunung Ziyunmen, kamu masih mengatakan bahwa aku tidak tahu malu. Apakah aku baru saja membobol Ziyunmen?
Situ Dongfeng dimarahi dengan dingin. Di antara pidato, mulut Situ Dongfeng menggelitik, dan dia tampak sangat bangga. Ketika dia ingin datang, sekarang Fang Yuelan akan pergi ke gerbang gunung, itu harus menjadi dosa untuk mati, dan tidak boleh ada akhir yang baik. Pernyataannya saat ini tidak hanya dapat membunuh Fang Yuelan, tetapi juga membersihkan hubungannya. Selama Fang Yuelan mati, harta ini akan menjadi miliknya selamanya. Ini hanyalah sebuah batu dan dua burung, rencana yang bagus untuk masalah permanen. Mengetahui apa yang sedang terjadi, Penatua Zhang dan Jiuqi dan yang lainnya sudah tiba di belakang namun, alih-alih berdebat dengan Situ Dongfeng di tempat, dia melihat adegan ini dengan dingin, seolah-olah Situ Dongfeng serakah untuk yang lain dia tidak tahu apa-apa tentang harta itu. Bagaimanapun, keburukan keluarga tidak boleh dibesar-besarkan. Bahkan jika Situ Dongfeng salah, Penatua Zhang tidak bisa berurusan dengan para murid dan orang luar. Dia hanya bisa berurusan dengan Situ Dongfeng ketika semuanya sudah selesai. Dengan cara yang sama, orang lain dengan pengetahuan juga berpura-pura tidak tahu dan tidak mengekspos Situ Dongfeng. Bagaimanapun, masalah ini akan memiliki pengaruh buruk pada reputasi Ziyunmen. Mereka tidak dapat diekspos sesuka hati, dan keluarga Situ sangat kuat dalam Ziyunmen. Bukan itu yang diprovokasi oleh murid biasa seperti mereka. Perlu memprovokasi Situ Dongfeng. Situasinya sekarang adalah bahwa semua orang di Ziyun Gate melihat Fang Yuelan sebagai pengganggu, sehingga mereka secara diam-diam menyetujui perilaku Situ Dongfeng dan secara kolektif menggertak Fang Yuelan. Menurutnya, dia hanya bisa makan Huanglian dengan bodoh, dia tidak tahu apakah dia menderita, diam-diam dia makan kerugian ini, tapi situasinya berbeda sekarang. Karena, Tang Yi ada di sampingnya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.